screamed, "Call 911. She's dead. She's dead. She's cold." And I just said, "Please just try. Just do it. Just do it." And I was pleading with him to do it. Seorang wanita ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kamar tidur dengan kondisi yang sangat tragis. Kepala korban tertutup oleh kantong sampah dan ditemukan ruam terbakar di tubuh korban akibat cairan pemutih. Bagaimana cerita lengkapnya? Simak kisah nyata berikut ini. Kisah nyata kali ini terjadi pada tahun 2017 di Rivera, Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Vanessa Masucci adalah seorang ibu sekaligus istri yang sangat baik dan penyayang. Vanessa bekerja sebagai seorang guru di Comeri Elementary School. Diketahui dia mengajar untuk anak kelas 2 serta dia cukup terkenal di kalangan kolega dan para siswanya karena teladan dan keuletannya dalam mengajar. Vanessa memiliki komitmen untuk memberi manfaat serta peran dalam kehidupannya. Vanessa yang saat ini berusia 30 tahun tinggal di River, Massachusetts bersama dengan suaminya, Andrew McCormack. Dari pernikahannya dengan Andrew, ia memiliki seorang putri yang berusia 1 tahun. Walaupun telah menikah dan memiliki kesibukan, Vanessa masih meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama dengan keluarganya. Ayahnya bernama Vincent dan ibunya Karen serta saudara perempuannya Angela. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan saling mengunjungi satu sama lain. Selama ini keluarga menggambarkan Vanessa adalah wanita yang humoris, ceria, dan selalu menghibur. Meskipun Vanessa adalah seorang wanita karir yang cukup sibuk, namun ia tetap berusaha memberikan kasih sayang seutuhnya kepada putri kecilnya. Dia berusaha memenuhi keinginan putrinya agar putrinya bahagia, dan Vanessa selalu mengapresiasi setiap pencapaian dari putri manisnya itu. Namun kebahagiaan Vanessa tidaklah sempurna, karena suaminya Andrew memiliki kebiasaan buruk dan sangat mengganggu. Diketahui bahwa Andrew sangat terobsesi pada obat-obatan terlarang. Andrew menjadi sumber permasalahan dalam hidup Vanessa yang menyebabkan menjadi kecewa dan frustasi. Saat melihat foto kebersamaan mereka ini, terlihat seperti pasangan yang sempurna dengan banyak kebahagiaan. Namun kenyataannya mereka jauh dari kata bahagia. Kebiasaan Andrew mengkonsumsi obat-obatan terlarang membuat keuangan dalam rumah tangga mereka sangat kacau. Andrew bisa menghabiskan ratusan dolar dalam seminggu hanya untuk barang terlarang tersebut. Vanessa selama ini merasa sangat marah kepada suaminya yang membuat semua hal menjadi kacau. Masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga mereka adalah masalah yang benar-benar tidak mampu untuk dihalau. Ketergantungan Andrew akan narkoba membuat dia mencari segala cara untuk bisa mendapatkan uang. Demi mendapatkan obat-obatan terlarang, dia sampai menggadaikan cincin kawinnya seharga 120 dolar. Vanessa tidak mengira bahwa itu adalah tindakan Andrew. Dia beranggapan bahwa cincin kawinnya telah hilang secara misterius. Begitupun dengan cincin penggantin yang telah Vanessa beli dan diasuransikannya. Diperkirakan bahwa Andrew telah menggadaikan 2 cincin tersebut untuk bisa memenuhi kebiasaan buruknya. Tak sampai di situ, ia juga mulai memalsukan cek dari rekening istrinya untuk membayar para pengedar obat-obatan tersebut. Andrew membuat alasan mengenai uangnya yang hilang. Andrew mengatakan bahwa akunnya telah diretas oleh seseorang. Vanessa tidak bisa ditipu begitu saja oleh sang suami. Dia bukan orang bodoh. Dia mengetahui bahwa Andrew telah berbohong. Usaha Vanessa selama ini untuk menjaga keutuhan rumah tangganya sepertinya akan sia-sia. Andrew tidak berubah kebiasaan untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Banyak masalah yang telah memicu pertengkaran di Andrew dan sang istri selama ini. Andrew tidak ingin direhabilitasi untuk menghilangkan kecanduannya itu.
Sampai pada puncaknya, pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Pada suatu hari, Vanessa mengirimkan pesan teks kepada Andrew. Dia mengancam suaminya dengan mengatakan bahwa akan menjual rumah mereka dan akan menggugat cerai jika Andrew tidak mau meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba. Kebiasaan buruk sang suami telah membuat Vanessa frustasi dan sering memicu pertengkaran hebat kepada mereka. Hingga akhirnya Vanessa meminta Andrew untuk segera mencari pengacara untuk mengurus perceraian mereka. Kini Vanessa sudah menyerah memperjuangkan rumah tangganya. Dia lelah berjuang sendirian. Dia tak ingin lagi hidup dengan Andrew yang tak mau berubah demi dirinya dan putri kecilnya. Pada tanggal 23 September tahun 2017, Andrew kembali membuat onar. Dia berhutang dan mencuri dari istrinya sendiri. Padahal Vanessa sudah mengancam akan meninggalkannya jika ia masih melakukan kebiasaan buruknya. Pada suatu hari, Andrew meninggalkan rumah untuk menuju ke ATM bersama dengan putrinya. Di sana dia menarik sejumlah uang yang diketahui senilai $100. Uang itu dipakai untuk membeli obat-obatan terlarang. Kemudian pergi untuk melakukan pekerjaan pertukangan dengan membawa putrinya. Selang beberapa saat, orang tua Vanessa menelponnya dan mengatakan bahwa mereka sangat khawatir karena tidak bisa menghubungi Vanessa. Hal ini jarang terjadi karena biasanya Vanessa sangat mudah untuk dihubungi oleh orang tuanya. Saat itu Andrew mengaku telah mengirim SMS kepada istrinya tetapi belum juga mendapatkan balasan dari Vanessa. Andrew mengatakan kepada ibu Vanessa saat itu bahwa dia mengajak serta putrinya untuk ikut dengannya agar Vanessa bisa pergi ke gym untuk berolahraga. Lalu Andrew kembali ke rumah untuk mengecek apakah Vanessa sudah di rumah dan saat itu dia masih tersambung melalui telepon dengan Karen, ibu Vanessa. Ketika Andrew mulai melangkah masuk ke dalam rumah, Karen yang saat itu tengah berada di sebuah toko bersama dengan suaminya, Vincent, mendengar Andrew mulai menjerit di telepon sambil mengatakan untuk segera menelpon layanan telepon darurat 911. Andrew histeris dan mengatakan bahwa istrinya sudah kehilangan nyawanya. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Vanessa meminta agar Andrew segera melakukan pertolongan pertama dengan tindakan CPR. Tanpa pikir panjang, kedua orang tua Vanessa segera meninggalkan segala aktivitas mereka dan bergegas untuk ke rumah Vanessa. Sementara itu, Andrew segera menelpon 911 dan memberitahu bahwa istrinya telah kehilangan nyawanya. Di saat petugas tiba di lokasi, mereka mendapati pemandangan yang sangat tragis. Tubuh Vanessa ada di kamar tidur dengan kantong sampah yang menutupi kepalanya. Dia menderita trauma benda tumpul di wajah dan kepalanya. Penyidik juga mencatat bahwa ada bau yang kuat dari pemutih di lokasi kejadian dan mengatakan bahwa itu mungkin telah digunakan untuk membersihkan TKP. Penyidik merasa cukup terganggu mencium dan melihat cairan itu. Tampaknya pemutih tersebut telah dituangkan ke tubuh Vanessa sehingga menyebabkan ruam tipe terbakar di punggung Vanessa. Diketahui pada tubuh Vanessa ditemukan tanda-tanda bahwa ia telah dicekik dan penyerangannya telah melakukan dengan sangat kuat sehingga tulang rawan di tenggorokan Vanessa patah. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk menemukan siapa pelakunya. Ketika orang tua Vanessa tiba, rumah tersebut telah dipasang oleh garis polisi. Saat itu Andrew terlihat putus asa dan memberitahu orang tua Vanessa sebaiknya mereka tidak melihat kondisi Vanessa karena khawatir kedua orang tua Vanessa bertambah syok. Selang beberapa jam berikutnya, Andrew berusaha untuk menghibur keluarga Vanessa saat mereka tengah berduka. Andrew kemudian memeluk saudara perempuan istrinya yang bernama Angela. Saat itu Angela sangat terpukul. Semua keluarga sangat tidak percaya atas kejadian ini. Mereka tak menyangka bahwa seorang ternyata ingin Vanessa pergi. Kejadian ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi mereka. Beberapa hari kemudian polisi menetapkan Andrew sebagai tersangka utama dalam kasus kematian Vanessa dan ia segera diamankan oleh pihak kepolisian. Rupanya polisi memiliki kecurigaan terhadap Andrew karena melihat ada ruam di bagian atas tubuhnya dan itu terlihat sama dengan bekas luka bakar pemutih di tubuh Vanessa. Andrew bersikeras menjelaskan pada pihak kepolisian bahwa dia telah memeriksa kondisi istrinya pada saat ditemukan. Andrew juga mengatakan bahwa ia memeriksa kondisi Vanessa apakah masih ada tanda-tanda kehidupan pada Vanessa saat itu.
I would do anything to trade positions with her, anything. And the big guy back on her, she was like, oh, she was nothing I could do. Tetapi polisi menolak pengakuan Andrew itu. Setelah dilakukan penyelidikan forensik, ternyata tidak ada setitik pun DNA Andrew pada istrinya. Dan yang lebih aneh lagi, Andrew bahkan belum melepaskan kantong sampah dari kepala istrinya. Hal ini membuat keluarga Vanessa tidak habis pikir kenapa Andrew tidak berusaha untuk melepaskan kantung sampah itu. Bukankah seharusnya seorang suami akan melakukan apapun untuk menyelamatkan wanita yang dia cintainya? Bahkan ketika hal itu mustahil, polisi juga sudah memeriksa rumah itu dan terlihat tidak ada tanda-tanda pembobolan oleh perampok. Keluarga Vanessa murka, mereka sakit hati karena ternyata yang melakukan kekejaman itu adalah Andrew, pria yang mereka anggap bagian dari keluarga mereka. Keluarga Vanessa secara terbuka mengumumkan bahwa mereka hanya ingin Vanessa diidentifikasi dan dilaporkan ke media dengan nama awal sebelum ia menikah, yaitu Vanessa Masucci. Keluarga Vanessa tidak ingin nama Vanessa terselip nama belakang sang suami, yaitu McCormick. Mereka benar-benar sakit hati dengan tindakan kejam Andrew kepada Vanessa yang sangat mereka cintai. Andrew didakwa telah menghilangkan nyawa istrinya dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada persidangan di tahun 2019, Andrew kala itu mengaku tidak bersalah. Pengacara Andrew mengatakan bahwa rum yang Andrew alami akibat cairan pemutih sebenarnya telah ada sebelum hal tragis itu. Itu adalah reaksi terhadap deterjen cuci. Begitu kesaksian mereka. Tapi jaksa penuntut mengatakan bahwa Andrew adalah pelaku dan itu sangat jelas. Di dalam persidangan, jaksa penuntut mengatakan Andrew menganiaya istrinya pada tanggal 23 September tahun 2017 sebelum menelpon 911, sementara putri mereka yang berusia 1 tahun tengah berada di sebuah ruangan lain. Keluarga Vanessa mengatakan kepada juri bahwa Vanessa sudah muak dengan tingkah laku suaminya selama ini dan mengatakan bahwa Andrew tahu bahwa Vanessa berencana untuk bercerai dari sang suami. Jaksa juga menjelaskan tentang pesan yang dikirim oleh Vanessa yang menyuruh mencari pengacara. Andrew bertingkah laku aneh pada hari naas itu. Dia membawa putrinya ke pekerjaan pertukangan dan membawanya berkeliling di jalan-jalan acak, seolah-olah dia menghindari untuk berada di rumah. Pada akhirnya juri memutuskan Andrew bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Ketika putusan diumumkan, ibunya sangat lega. Ia mengatakan, "Kami tidak bisa mengatakan kami bahagia. Anda tidak akan pernah bisa benar-benar bahagia setelah Anda mengalami hal ini. Tapi putriku bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang keadilan telah ditegakkan." Pada bulan Desember tahun 2019, saat menjatuhkan hukuman, Andrew mengatakan dia tidak bersalah. Dia membuat pernyataan yang menegaskan dan berjanji bahwa dia tidak akan beristirahat dengan tenang sampai ketidakadilan ini diperbaiki. Andrew mengatakan ada seseorang di luar sana yang lolos dari pembunuhan. Aku tidak pernah mengangkat satu jari pun pada Vanessa. Aku yakin sekali tidak mengambil nyawanya. Karen menambahkan bahwa ia sangat sedih karena cucunya yang merupakan putri Vanessa ini melihat kenyataan bahwa nyawa ibunya telah direnggut paksa darinya oleh seseorang yang seharusnya melindunginya. Adik Vanessa yang merawat keponakan itu mengungkapkan bahwa gadis kecil itu bertanya apakah dia bisa pergi ke surga agar dia bisa mengunjungi ibunya yang tinggal di awan sana. Angela menggambarkan kehilangan yang sangat menyedihkan, berpisah dari satu-satunya saudara perempuan sekaligus sahabatnya itu. Ia juga mengungkapkan merasa jijik pada perilaku Andrew beberapa jam setelah kejadian tragis itu. Saat itu Andrew menghibur mereka seolah-olah dia juga sangat terluka. Adik Vanessa, Angela, mengatakan di pengadilan, "Saya tidak dapat pulih dari kenyataan bahwa dia memeluk saya dengan tangan yang sama seperti yang dia gunakan untuk menghabisi Vanessa, kakakku, 24 jam sebelumnya." Ketika menjatuhkan hukuman, Hakim Mary Amos berkata, "Dalam 40 tahun saya menjalani sistem peradilan pidana, saya rasa saya belum melihat penghilangan nyawa yang dilakukan dengan kebrutalan seperti ini. Untuk ini, kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam penjara sebagaimana mestinya."
Andrew yang berusia 31 tahun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan kebebasan bersyarat. Andrew telah menjadi monster pencabut nyawa, menghilangkan kehidupan seseorang karena kebiasaan buruknya itu. Tidak ada yang lebih penting baginya daripada obat-obatan terlarang. Itu membuatnya mencuri dari sang istri, menyakiti dan menyingkirkan wanita malang tersebut. Yang lebih menyedihkan lagi, ia telah memisahkan putrinya yang tidak bersalah dengan ibu kandungnya sendiri. Kini gadis kecil tersebut harus hidup tanpa belayan kasih sayang ibu dan juga ayahnya sendiri. No, no, Rachel. No. Oke lah guys, cukup sekian kasus yang saya bawakan kali ini. Yang namanya narkoba, semua obat-obatan yang terlarang tolong dijauhi, karena itu akan merusak diri kalian sendiri. Untuk anak muda, usia muda, tua ataupun apa, jangan coba-coba untuk mendekati yang namanya narkoba, karena narkoba itu haram. Hati-hatilah ya guys ya. Mungkin kalau bisa diselamatkan ya direhabilitasi, diperbaiki lagi, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Cukup sekian video yang saya bawakan. Tunggu lagi kasus-kasus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.